kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan dan basic Cisco. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Nah, oke teman-teman, di sini kan ada kabel, lalu laptop, PC, dan switch. Nah, di sini juga ada port-port. Nah, ini tuh namanya adalah interface. Interface ini nanti bisa jadi dimasukkan pada akses point internet atau laptop dan PC juga. Nah, cara meremote di real device, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada yang namanya port console. Gunanya dia ini untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel yang ini. Nah, nanti kabel yang sebelah sini atau yang pertama ini akan tersambung pada port konsol dan kabel yang satunya lagi pada laptop ataupun pada PC. Nah, teman-teman, jadi di sini sekarang kita akan coba untuk meremote di Cisco Packet Tracer. Itu caranya kita masukkan switch. Setelah itu kita tambahkan PC dan kita sambungkan dengan kabel. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada yang namanya automatically choose connection type. Ini sudah default, jadi bisa langsung nyambung. Nah, kalau untuk meremote kita pakai yang konsol. Di sini kita masuk pada port konsol dan yang ini. Untuk konfigurasinya sebetulnya itu ada dua cara. Ada yang pada CLI bisa konfigurasi, ada juga yang lewat PC-nya. Namun pada kali ini kita akan coba meremote menggunakan PC. Caranya kita buka PC-nya, lalu masuk pada desktop, lalu setelah itu pada bagian terminal kita pencet OK saja. Dan bisa dilihat sendiri, kita bisa konfigurasi di sini. Sebetulnya sama saja dengan yang CLI tadi. Cuman untuk real device itu di switch kan tidak ada tampilannya, jadi bisa menggunakan remote yang di desktop. Nah, jadi ini sebetulnya sama saja ya teman-teman untuk tampilannya. Kita di tab CLI kita bisa mengkonfigurasi, di desktop di bagian terminal kita juga bisa untuk mengkonfigurasi. Jika tidak terlihat font untuk CLI-nya, teman-teman bisa masuk pada options, lalu preference. Di bagian font ini ada untuk tab CLI. Teman-teman bisa ubah, menyesuaikan saja. Bisa menjadi lebih besar atau misalkan kalau kebesaran bisa lebih kecilkan. Bisa dilihat di sini fontnya sudah berubah. Itu untuk cara meremote di Cisco Packet Tracer. Kali ini kita coba untuk perintah dasar di Cisco. Nah, sekarang kita masuk pada tab CLI-nya. Di sini dapat kita lihat ada simbol lebih besar. Ini artinya adalah kita masuk pada mode user atau level user. Kita ketikkan tanda tanya pada mode user ini. Nah, di sini ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasinya. Misalkan di sini ada SSH, telnet, ping, dan lain-lain. Itu untuk pada mode user.
masuk pada mode privilege, kita masuk pada mode privilege, kita masukkan enable lalu enter. Untuk tanda pagar ini kita bisa mengkonfigurasi lebih leluasa. Kita coba saja ketikkan tanda tanya. Bisa dilihat di sini banyak perintah yang bisa kita pakai dan lebih banyak dari mode user sebelumnya. Di sini ada more yang berarti lebih banyak. Di sini kita bisa ketikkan enter. Bisa dilihat ada satu perintah baru di bawah show tadi. Lalu di sini ada SSH. Jika kita ketikkan spasi itu untuk memperlihatkan lebih banyak dari enter tadi. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Yang terakhir ada mode global configuration. Kita masukkan conft atau conft. Nah, di sini ada tulisan config yang berarti kita sudah masuk di mode global configuration. Di mode ini kita bisa memasukkan semua perintah konfigurasi yang bisa kita pakai untuk mengkonfigurasikan. Coba kita ketikkan tanda tanya di sini. Nah, banyak sekali untuk komen-komennya, lebih banyak di mode config ini daripada di mode sebelumnya. Nah, untuk tadi di mode privilege, sebelumnya kita ketikkan X dulu untuk kembali. Pada mode privilege ini hanya bisa pada mode privilege ini hanya bisa untuk komen-komen yang ini tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya. Nah, untuk mengubah isi datanya yaitu kita masuk pada mode global configuration di bagian config. Nah, begitu untuk perintah dasarnya. Tidak perlu dihafal tetapi perlu diingat ya teman-teman. Oke, jadi kali ini kita bakalan coba belajar yang namanya password supaya switch kita konfigurasinya aman dan tidak dihack oleh orang lain. Sekarang kita langsung buka saja switchnya. Kita ke tab CLI, lalu kita masuk pada mode privilege dan pada mode global configuration. Ingat ya teman-teman, bahwa mode config atau tanda pagar ini artinya kita mau mengubah atau mau mengkonfigurasi. Kalau untuk pagar yang atas, yang ini tidak bisa mengkonfigurasi. Kita cuman bisa tes beberapa. Lalu kalau untuk mode lebih besar ini atau mode user ini hanya terbatas untuk mengetesnya. Langsung saja kita masukkan command enable password, atau teman-teman bisa coba pakai tab. Nah, jika tampilannya seperti ini, yaitu nantinya ada 2 atau lebih komen atau ambigu teman-teman. Jadi tidak bisa kalau misalkan untuk menuliskan en lalu tab itu tidak bisa ya. Kita tambahkan saja a menjadi ena, lalu tab dan masuk pada enable. Langsung saja kita coba password. Misalnya di sini kita coba pakai password 123 lalu enter.
Kita coba exit, lalu exit lagi. Nah, gunanya password tadi itu untuk tidak kena hack ya teman-teman. Sekarang kita coba. Di sini kita masuk pada mode user dan kita akan coba masuk ke mode privilege. Kita harus memasukkan dulu passwordnya. Kita coba dan enter di sini. Kita diminta untuk memasukkan password. Kita masukkan saja passwordnya 123. Di sini saya sudah mengetik, tapi memang tidak muncul ya teman-teman. Jadi ini defaultnya tidak muncul. Supaya misalnya kita lagi berdua sama teman kita terus ingin melihat, ya tentu saja tidak bisa ya teman-teman. Jadi itu untuk enable password. Kita misalnya lupa nih sama password kita coba lihat pada show run, mode show run. Nah itu untuk melihat passwordnya teman-teman atau yang lainnya pada komen show run, yaitu perlihatkan pada konfigurasi switch ini. Di sini kita sudah konfigurasi passwordnya yaitu 123. Untuk password yang ini tidak secure ya teman-teman, atau tidak aman. Artinya bisa terlihat oleh orang lain apabila ingin konfigurasinya. Untuk lebih amannya, kita coba untuk enable secret, yaitu kita masuk pada mode konfigurasi, lalu masukkan enable secret Cisco misalnya, lalu enter dan keluar. Kita coba lagi keluar dan coba masuk pada mode privilege. Nah, di sini kita bisa masukkan enable password atau bisa juga memasukkan enable secret atau langsung saja Cisco dan enter. Langsung saja Cisco ya teman-teman supaya mempermudah. Dan kita coba show run. Untuk enable secret passwordnya diblokir seperti ini dan tidak akan gampang kena hack. Kalau untuk enable password yang ini, yang sebelumnya ini tuh gampang kena hack karena terlihat sangat jelas. Kalau untuk enable secret itu sudah pastinya aman sekali. Sebetulnya yang enable password ini bisa seperti diblokir juga seperti yang ini. Kita ketikkan Q. Untuk komennya masuk pada global configuration, lalu ketikkan service password encryption. Untuk komen yang ini, yaitu untuk enable password yang 123 ini akan diblokir seperti password yang atasnya atau yang Cisco tadi. Setelah itu kita enter dan exit. Kita coba show run dan terlihat di sini bahwa yang enable passwordnya sudah seperti terblok. Kita coba show run dan terlihat di sini bahwa yang enable passwordnya sudah seperti terblok. Kita coba show run dan terlihat di sini bahwa yang enable passwordnya sudah seperti terblokir ya. Tetapi untuk yang ini masih tidak aman karena ini masih bisa di-decrypt atau di-hack ya. Teman-teman bisa klik 2 kali lalu copy paste di blok ya. Lalu masuk pada Google, kita ketikkan Cisco password decrypt. Nah, di sini ada banyak. Pilih saja yang salah satunya. Ini saya pakai yang masukkan password yang tadi, lalu langsung saja kita show password. Nah, terlihat di sini bahwa passwordnya terlihat dan bisa dihack. Jadi masih tidak aman untuk yang enable password dan lebih baiknya kita pakai yang enable secret.
sekarang kita masuk pada bagian konfigurasi IP address pada router. Router ya teman-teman, bukan switch. Jadi sekarang kita memasukkan router. Ini saya pakai yang sebelah kanan, lalu tambahkan switch dan PC. Tidak lupa untuk disambungkan dengan kabel dari router ke switch, lalu dari switch ke PC. Perlu diketahui ya teman-teman, untuk topologi seperti ini yang PC1 dan PC2 beda blok subnet atau beda network dengan PC3. Yang jelas-jelas sudah beda segmen. Teman-teman pastinya benar-benar bingung segmen itu apa. Jadi, segmen adalah port-port pada router. Seperti contohnya FA0/0 itu segmen 1. Dan untuk FA0/1 itu segmen 2. Seperti itulah perumpamaannya. Kemarin kita coba konfigurasi IP pada router itu di config, lalu FA dan nyalakan. Untuk real device kita tidak akan menggunakan FA seperti ini. Ini hanya ada pada Cisco Packet Tracer. Untuk realnya kita akan menggunakan CLI. Mari kita coba lakukan konfigurasinya. Perlu diingat, jika kita ingin melakukan konfigurasi, maka kita harus masuk pada mode Global Configuration. Jadi, ini kita langsung saja masukkan conft. Setelah itu, sebelum mengkonfigurasikannya, kita harus pikirkan IP address berapa yang harus kita konfigurasikan. Misalnya, di sini untuk segmen 1 atau FA0/0 kita gunakan 10.10.10.0/24. Lalu untuk segmen yang kedua atau FA0/1 kita gunakan 20.20.20.0/24. Jadi untuk segmen 1 kita gunakan network yang 10.10.10.0/24 dan untuk segmen 2 kita gunakan network 20.20.20.0/24. Di sini kita beri angka atau beri nomor. Misalnya untuk di segmen 1 FA0/0 itu 1 dan PC1 2, PC2 itu 3. Untuk di segmen 2 yaitu berarti FA0/1 itu berarti 1 dan PC1 itu 2. Supaya kita tidak keliru nantinya. Untuk FA0/0 yaitu gateway yang kemarin. Maka 10.10.10.1 untuk di sini, 10.10.10.2 untuk PC1 dan 10.10.10.3 untuk PC. Untuk segmen 2 yaitu 20.20.21 dan 20.20.22 20.20.20.2 untuk PC2. Langsung saja kita konfigurasi pada router. Ingat, kita harus masuk pada mode Global Configuration.
Setelah itu kita masuk pada interface-nya dulu, yaitu INTFA 0/0. Lalu setelah masuk, kita nyalakan dulu kabelnya dengan perintah no shut down. Tapi bisa saja perintah itu no shut lalu tab, maka langsung down. Langsung enter. Setelah itu saja kita exit dan kita coba masuk pada FA 0/1. Lakukan hal yang sama, yaitu INTFA 0/1 dan no shutdown. Dapat dilihat pada kedua interface ini sudah menyala dua-duanya. Kita langsung konfigurasikannya saja, tapi kita exit dulu. Di sini kita masuk pada INTFA 0/0. Kita ketikkan saja untuk IP-nya, IP address, lalu 10.10.10.1/24. Nah, ini Cisco, jadi kita pakai subnet mask bukan prefix. Maka subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Itu untuk IP address FA 0/0. Setelah itu kita exit dan kita coba masuk pada FA 0/1. IP-nya yaitu 20.20.20.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Dan itu untuk IP address pada FA 0/1 atau segmen 2. Setelah itu kita coba exit. Untuk melihat IP berapa saja yang dipakai, kita langsung saja perintahkan show IP interface brief. Nah, jika sudah muncul, terlihat bahwa untuk FA 0/0 itu IP-nya 10.10.10.1 dan untuk FA 0/1 20.20.20.1. Dan di sini statusnya up UP bahwa berjalan. Apabila down, maka tidak berjalan atau tidak nyala ya. Kita sudah melakukan konfigurasi IP di router, lalu selanjutnya kita konfigurasi pada PC. Kita langsung saja pada desktop, IP address 10.10.10.2 dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Dan untuk default gateway-nya kita masukkan IP yang tadi, yaitu 10.10.10.1 lalu X dan lakukan pada hal yang sama di PC 2. Jika segmen 1 sudah selesai, kita lanjut pada segmen 2. Atau PC 3, yaitu 20.20.20.2. Subnet masknya masih sama, yaitu 255.255.255.0 dan default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Nah, sudah selesai.
kita konfigurasikan. Kita coba tes mengirim paket misalnya dari PC1 ke PC2. Bisa dilihat bahwa ini sukses. Dicoba dari PC2 ke PC1 dan terlihat sukses. Kita coba dari segmen 1 ke segmen 2 yang IP-nya berbeda. Kita coba ini memang awal itu valid tapi nanti akan sukses. Kita coba delete dan kirim ulang dari PC1 ke PC3. Jika sudah sukses, maka sudah berhasil. Segitu saja untuk kita mencoba konfigurasi IP pada router. Sekarang kita coba perintah end. Ini cukup mudah karena hampir sama seperti perintah exit. Kita masuk pada router. Teman-teman dapat lihat sendiri bahwa kita sudah masuk pada mode privilege. Sekarang kita mau masuk pada mode global configuration. Setelah masuk, kita intfa 0/0. Nah, untuk perintah exit, bahwa kita masih masuk pada mode global configuration. Kita masuk pada intfa 0/0. Kita coba ketikkan end dan dapat dilihat sendiri bahwa ini sudah masuk pada mode privilege. Mungkin segitu saja. Untuk perintah end ini karena memang cukup mudah. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan terima kasih.